warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pemirsa yang dirahmati Allah. Kembali lagi bersama saya Dr. Gita Dudisyani dalam program acara ASI. Aku Sayang Ibu, persembahan Hospital TV Sultan Agung, sebuah acara yang akan membahas seputar kesehatan ibu dan anak. Baik pemirsa, sebelumnya kami akan menyapa terlebih dahulu para pemirsa dimanapun Anda berada yang saat ini mungkin baru mau memulai aktivitas di hari ini. Semoga diberikan kemudahan dalam menjalankan aktivitasnya ya. Dan kami sapa juga Bapak Ibu, pasien dan juga pengunjung Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. Kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan pelayanan kesehatan kepada Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. Semoga diberikan kemudahan dalam menjalankan segala pengobatannya di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. Baik pemirsa, di tengah perkembangan situasi kesehatan global, ada satu isu yang perlu kita soroti dengan seksama, yaitu Mpox atau Monkeypox yang sebelumnya dikenal dengan istilah cacar monyet. Nah, cacar monyet ini menjadi perhatian dunia dan dinyatakan sebagai darurat global oleh WHO. Nah, penyebaran yang cepat dan gejalanya yang serius membuat kita harus lebih waspada dan siap menghadapi potensi ancaman ini tentunya. Nah, tentunya di acara ASI pada pagi hari ini untuk memberikan pemahaman lebih dalam lagi atau mungkin merefresh lagi apa itu cacar monyet, bagaimana sih kita di Indonesia untuk bisa lebih waspada atau lebih aware tentang cacar monyet ini. Sudah ada narasumber di samping saya yang akan sharing-sharing bersama kita. Langsung saja kita sapa bersama-sama. Siapakah beliau? Tidak asing ya di beliau. Kita sapa bersama-sama Dr. Citra Primavita, spesialis anak. Assalamualaikum Dr. Citra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya nih dokter? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Kembali lagi bersama Asri dokter ya. Luar biasa, setiap tahunnya tetap setia menjadi narasumber kami. Baik dokter, mungkin cacar monyet ini sudah tidak asing sih sebenarnya dokter ya, karena memang setiap tahunnya itu selalu ada pemberitaan. Dilalahnya nih dok, ini kok ada berita lagi, bahkan kemarin itu WHO ada pemberitaan, oh ini ada waspada nih, masih tingkat waspada sih dok, waspada darurat global. Nah sebenarnya kita tahu penyakit ini kan bukan berasal dari Indonesia gitu ya dokter ya, ini kok bisa sampai ke waspada darurat global ini, kenapa sih dok cacar monyet ini? Iya. Jadi waspada itu kan kita harus hati-hati. Harus hati-hati. Ya, kenapa? Karena kita sudah belajar dari COVID. Iya, ya, benar sekali. Menular. Benar. Kata kuncinya adalah menular. Karena kenapa? Monkeypox ini kan bukan berasal dari Indonesia sebetulnya. Benar. Seperti yang diketahui bahwa Monkeypox ini berasal dari Afrika. Oh, Afrika. Ya, dari Afrika sana yang dibawa oleh mungkin ada traveler yang datang yang kemudian dia sakit yang akhirnya menularkan. Nah, kenapa ini waspada? Karena jangan sampai nanti kita kembali lagi nih ke masa pandemi. Benar. Nah, ya. Ini dari WHO, kemudian dari Kemenkes, kemudian dari Dinas Kesehatan, itu semua sudah bagaimana kita menanggulangi Monkeypox supaya tidak menyebar. Ya kan? Supaya tidak menyebar, dan sepertinya saat ini juga sudah mulai tertangani dengan baik ya. Sehingga sepertinya kita tetap harus waspada meskipun mungkin tidak sedarurat yang yang kita bayangkan, tetapi adalah kita waspada terhadap penularan Monkeypox ini. Baik dokter, berarti memang kejadian pandemi atau COVID beberapa tahun silam itu memang benar-benar menjadi perhatian khusus dunia ya dokter ya, karena penyebarannya begitu cepat, mungkin hitungan detik gitu ya dokter ya. Nah tentunya kita di sini harus lebih tahu para mom di luar sana gimana sih penularan Monkeypox ini, atau mungkin bisa disaringkan dulu penyebabnya apa sih dok? Apa karena monyet dok? Bukan ya, namanya aja. Namanya saja. Jadi Mpox atau Monkeypox itu dia disebabkan karena virus ya, virus Monkeypox, dan ini jelas pasti sifatnya menular. Nah, menularnya bagaimana? Menularnya itu adalah secara kontak langsung. Ya, secara kontak langsung. Artinya ketika dia ada kontak langsung dengan penderita Monkeypox, dia akan menularkan. Nah, itu jadi perlu diwaspadai adalah supaya kalau ada penderita itu dia tidak menyebarkan. Nah, tidak menyebarkan, makanya jadinya bagaimana? Tidak melakukan kontak fisik, tidak melakukan kontak langsung terhadap penderita Monkeypox.
Gitu. Baik dokter. Tapi kalau misalkan kita flashback lagi dengan yang namanya pandemi COVID itu, kontak langsung sama nggak sih dok dengan penyebaran COVID cepatnya gitu penularannya itu tuh? Enggak, karena kan Bedanya apa? iya, karena kan kalau kontak langsung kita ketemu nih, skin to skin ketemu nih. kan, kontak. Nah, iya. kalau COVID kan dia melalui droplet, melalui udara ya. Oke, Gitu. beda ya berarti ya penyebaran dan penularannya juga. Nah sekarang jelas kalau ini karena virus monkeypox ini ya dokternya. Biasanya sih kalau untuk kasus cacar monyet ini biasanya yang paling beresiko terkena itu yang orang seperti apa dok? Yang Karakternya. karakternya, kalau semua terkena pasti bisa terkena Bisa semua, terkena. dari Baik. anak-anak sampai dewasa. Nah, terutama untuk anak-anak, bukan hanya anak-anak ya, maksudnya terutama untuk orang-orang yang dengan kekebalan tubuhnya rendah. Lagi menurun ya dok Iya, ya? karena kan sifatnya tadi dia adalah virus. Baik. Ya, kekebalannya rendah. Artinya apa? Ketika imunitasnya rendah, virusnya masuk, perlawanannya tidak adekuat, dia akan menyebabkan manifestasi klinis. Ya, nah nanti akan muncul kan pertanyaannya, Iya. apa itu Apa itu gejalanya? gejalanya? Nah, Baik, gejala baik. apa monkeypox itu, cacar monyet itu, satu gejalanya sama flu-like syndrome, ya panas, kemudian pusing, kemudian kadang ada batuk pilek, ada nyeri, ya itu juga salah satu awal gejala dari monkeypox. Nah kemudian ketika dia panas, ada muncul tuh yang namanya kayak bintil-bintil. Kayak pelentingan gitu ya dok Kayak ya? pelentingan. Cuman dia lebih tebel ya. Oh, baik. Dia lebih tebel dibandingkan biasa. Mungkin masyarakat sudah kenal yang namanya cacar air ya. Nah cacar air. Nah, cacar air. Itu gambarannya hampir sama, tetapi pada cacar monyet dia pelentingannya itu lebih tebel ya, lebih tebal dan seperti apa? Pustul ya. Pustul itu apa bahasa ininya ya? Nanah seperti ada air ya, ada pelentingan kemudian ada air, dan paling banyak dia hampir sebagian besar di wajah. Sebagian besar di wajah, kemudian baru di badan. Nah, kalau apa bedanya nanti dengan cacar air? Nanti suka bingung ya. Cacar air dia ada di wajah dan dia hampir sebagian semua di seluruh tubuh. Kalau cacar monyet itu di telapak tangan, di telapak kaki juga ada. Jadi di sini juga ada, di telapak sini juga ada. Sementara kadang cacar air ada tapi nggak banyak. Dia lebih banyak yang di tubuh dan pelentingannya itu kalau untuk cacar air seperti yang kita ketahui itu banyak kayak isi air. Nah, ada airnya. Nah, setelah masa eruption ya, masa eruption itu keluar pelentingan banyak itu pada cacar monyet, itu nanti dia akan mengering. Mengering nanti bentuknya kayak koreng. Ya, kayak koreng. Luka yang mengering itu ya? Sama kayak cacar air. Cacar air juga ada sama koreng. Nah, pada saat fase erupsi sampai dia fase menjadi kering krusta itu, ini masih menular nih. Masih menular. Sehingga sebaiknya ketika ada penderita yang seperti ini tidak dicampur ya, tidak berdekatan dengan orang-orang atau anak-anak yang sehat supaya tidak menular. Berarti baiknya memang harus terisolasi dulu lah ya dokter ya. Sementara diisolasi dulu supaya tidak menularkan. Baik dokter. Biasanya sampai apakah itu bisa ini dok? Maksudnya sekitar 2 minggu kah atau pelentingannya baru dia muncul atau mungkin seminggu setelah gejala yang seperti flu tadi dia muncul baru keluar pelentingannya dok? Nah sebetulnya ada fase ya, namanya ada fase inkubasi di mana virusnya mulai masuk. Itu kurang lebih sekitar 3 sampai 5 hari. Kemudian ada yang fase prodromal. Prodromal itu dia mulai muncul manifestasi klinis awal tuh, ada demam, ada pusing, kadang ada mual, ada batuk, kemudian rasa tidak nyaman di seluruh badan. Itu nanti akan muncul di hari ke-5, 3 atau ke-5 itu mulai muncul yang namanya pelentingan itu tadi, pustul atau vaskular itu. Nah, itu kurang lebih sekitar 7 hari. Ya, 7 hari setelah itu baru muncul yang namanya krusta. Itu kurang lebih total semua itu sekitar 14 hari. 2 mingguan 2 lah minggu, ya, kurang lebih 2 minggu. Jadi kalau memang sudah ada nih ya, sudah ada gejala seperti itu, terutama di anak-anak, apalagi anak-anak yang sekolah, sebaiknya istirahat dulu. Nggak usah buru-buru masuk sekolah dulu. Takut nanti malah justru menularkan kepada teman-temannya.
baik dokter. Nah, karena kita ini lagi fokus ke anak-anak ya dokter ya. Tentunya ya anak-anak aktif ke sekolah dan lain-lain. Itu gimana sih dok? Apa yang harus diwaspadai oleh orang tua nih? Apalagi kalau misalkan yang kita tahu bahwa salah satu penularannya karena kontak langsung, itu bagaimana dok? Satu yang jelas adalah menjaga kebersihan dulu. Kebersihan ya, menjaga kebersihan dulu. Kenapa? Okay. Karena ketika kita sudah menjaga kebersihan, otomatis kan lingkungan bersih, badan bersih ya, menghindarkan supaya kuman yang dari kotor-kotor itu tidak masuk. Yang kemudian adalah meningkatkan kekebalan tubuh atau imunitas, terutama pada anak-anak. Dimulai dari mana? Kembali lagi makan. Iya, makan ya, makan. Porsi makan, kemudian sesuaikan kebutuhan makan, komposisi makan itu sesuai yang dibutuhkan anak. Sehingga apa? Sehingga kebutuhan pada metabolisme anak ini semua terpenuhi. Ya, makannya jangan jajan. Iya benar. Jangan jajan, makannya makan apa? Karbohidrat, nasi, kemudian protein, daging, telur, ikan, silakan, sayur ya. Kemudian serat dari buah dan sayur. Boleh ditambah dengan susu. Apalagi untuk cuaca yang panas banyak minum ya, jangan sampai nanti dehidrasi. Nah, ketika makan kemudian jaga kesehatan, kemudian kalau didapatkan anak ada gejala sakit, sebaiknya satu, kalau dia batuk pilek ya pakai masker supaya tidak menularkan. Anak panas, anak tidak nyaman, sebaiknya istirahat dulu. Ya, istirahat dulu. Apalagi kalau sudah sampai muncul ada pelentingnya, sudah jangan sekolah dulu. Ya, jangan sekolah, istirahat di rumah, periksa di vaskes atau di dokter terdekat, ya. Baik dokter. Nah, kalau misalkan kita mencurigai ada anak ini dia terkena pelentingan gitu ya, kemudian dia lakukan pemeriksaan di dokter gitu. Kira-kira pemeriksaannya tuh apa saja sih dok untuk menegakkan diagnosa agar dia kita bisa membedakan dengan cacar monyet gitu? Nah, kalau untuk pemeriksaannya pasti membutuhkan pemeriksaan seperti PCR, RT-PCR ya, untuk melihat ini antigennya ya, untuk melihat antigennya. Kemudian ada juga pemeriksaan mungkin ELISA untuk melihat antibodinya. Nah, itu apakah setiap nanti fasilitas kesehatan bisa? Nah itu kan tidak semua. Jadi apa yang harus dilakukan adalah satu, kalau didapatkan anak dengan gejala monkeypox atau cacar monyet ini, periksa dulu supaya apa? Satu, supaya teratasi dulu simptomatisnya, ya kan, karena kan tidak nyaman anaknya. Iya. Ya. Baik. Tapi kalau yang pelenting-pelentingan si monkeypox ini dia gatal-gatal juga nggak sih dok rasanya tuh? Kalau monkeypox gatalnya tidak segatal pada pada cacar air. Iya, tidak segatal cacar. Kan dia lebih tebel-tebel itu. Iya. Baik dokter. Nah, kalau untuk perawatannya di rumah ini gimana sih dok? Maksudnya biar dia juga nyaman nih ketika misalkan penderita ini, apakah masih boleh mandi? Karena tetap ada pandangan orang awam ini kalau lagi kena cacar aja nggak boleh mandi. Nah itu gimana dok? Sebetulnya mandi enggak apa-apa ya. Apa loh mandi? Sebetulnya mandi enggak apa-apa, cuman ya memang kan tidak nyaman anaknya. Ada nanti, maaf ya, kalau pelentingannya sudah ada yang kekopek, sakit, nyeri, itu sebetulnya kalau mengurangi rasa tidak nyaman boleh deh, nggak harus mandi pakai air, tapi sibin ya, sibin boleh. Yang penting adalah bagaimana kita menjaga kebersihan badan, supaya tidak nanti sudah muncul krusta, sudah muncul sakit tidak nyaman, kemudian gatel, tangannya kukunya panjang buat garuk-garuk, muncul lesi yang lain, jadi malah ada infeksi sekunder yang lain yang yang terjadi pada si penderita ini. Jadi tetap kebersihan tetap diperhatikan. Baik dokter. Untuk penggunaan handuk juga masih tidak boleh ini ya dok ya? Jangan. Boleh ya? Iya. Jadi diusahakan kalau ada penderita satu handuk nggak boleh, jadi satu nggak boleh sharing. Kemudian tempat makan jangan sharing. Baju jangan sharing ya. Baju jangan sharing. Nah, kemudian kalau memang memungkinkan, adakah tempat untuk istilahnya isolasi ya? Isolasi mungkin bisa tidur sendiri kalau memang anak ini sudah mampu tidur sendiri. Kalau belum ya salah satu siapa yang menemani. Jadi mungkin di rumah ada 2 saudara, ada 3 saudara, artinya tidak bercampur supaya menekan penularan. Oh, baik dokter, baik dokter. Mungkin ini juga ya dok ya, nggak boleh dipletik-pletik sendiri gitu ya? Iya, ya kan nanti kalau dikopek-kopek sendiri satu, nanahnya keluar, kemudian jeglong itu yang jadi kan nanti jadi jeglong juga.
malah nanti tambah nyebar lagi kali ya dok Iya. ya. Baik dokter, berarti memang penting sekali peran orang tua untuk melindungi anak-anaknya ya dokter ya. Memang sebelum ada ini penyebaran atau mungkin bisa terkena ya menjaga imunitas tidak ada salahnya ya dokter ya, imun booster dan lain-lainnya. Baik dokter, dokter Citra tadi sudah menyebutkan, udah nge-spill nih sedikit tentang pencegahannya ya, dari cara untuk menjaga kebersihan diri dan lain-lain. Nah kalau misalkan dari sisi medisnya, adakah vaksin atau mungkin yang sebelum itu bisa mencegah virus itu dok? Ada untuk vaksin Mpox ada, Apa ada. Ada vaksin ACAM 200 atau 2000 itu ya. Itu ada nanti mungkin bisa di rumah sakit ya. Kalau untuk di vaskes terdekat mungkin belum ada ya. Cuman kalau memang pemerintah sepertinya sudah menyediakan untuk vaksin Mpox. Jadi memang ada vaksinnya. Ada. Baik dokter. Nah, kalau untuk ke dampak bahaya atau mungkin komplikasi dari monkeypox ini apa aja sih dok? Kalau dampak bahayanya, kalau kita bicara dampak yang paling membahayakan ya jelas kematian ya. Karena kan pada Mpox ini bisa mempengaruhi sampai ke otak, ensefalopati ya, gangguan, kemudian rasa tidak nyaman, infeksi berat karena dia bisa menyerang mungkin sampai ke organ dalam ya. Jadi sebaiknya lebih baik mencegah lah ya. Baik dokter. Nah kalau misalkan kita menyoroti, ada nggak sih dok anak-anak dengan kondisi kesehatan tertentu yang memang dia itu masuk ke dalam kelompok rentan dari si cacar monyet ini, atau mungkin siapa saja udah rentan lah gitu? Iya, kalau bicara siapa saja rentan pasti rentan, terutama pada anak-anak atau pada orang yang dengan imun defisiensi. Oh baik. Iya, karena kan dia tadi dari virus ya, dari virus masuk. Kemudian ketika imunnya rendah, otomatis virusnya kan masuknya bisa lebih cepat. Iya. Karena tidak kekebalan tubuhnya, mekanisme pertahanan dari imunitasnya juga rendah. Jadi akan muncul nanti manifestasi klinis yang dimunculkan bisa jadi lebih berat. Ya, bisa jadi lebih berat. Baik. Berarti memang siapa saja ini rentan dokter ya. Baik dokter. Nanti memang kita menyoroti kembali di keadaan Indonesia, kasus Mpox ini juga masih sebenarnya belum terlalu banyak juga ya dokter ya yang terhidap ya dokter ya. Mungkin karena iklimnya juga beda dengan Afrika gitu. Bisa terpengaruh dok? Bisa, tetapi yang jelas ada penanggulangannya. Oh ada penanggulangannya. Ya, penanggulangannya baik dari Kemenkes ya, dari Kemenkes sendiri kan sudah melakukan travel warning kan dari negara-negara yang dia terindikasi cacar monyet, itu kan ada pembatasan. Nah, sama seperti kita belajar COVID kemarin. Bahwa turis atau traveler dari negara yang terindikasi cacar air nggak boleh masuk nih. Tujuannya apa? Tujuannya adalah mengendalikan supaya tidak ada penularan atau ada karantina atau isolasi. Kalaupun ada, berarti kan nanti dikelola dia, diisolasi, dikarantina, kemudian ditata laksana sampai dia sembuh dulu baru bisa bersosial ke masyarakat yang lain. Baik, luar biasa. Intinya itu udah dapet ya bahwasanya penyakit cacar monyet ini memang penyebab utamanya karena virus ya dokter ya. Penyebabnya adalah virus. Nah, tentunya yang terakhir nih dok, apa sih dok tips-tips kepada sahabat Risa terkait tema kita hari ini biar agar mengencangkan kembali tingkat kewaspadaannya terhadap cacar monyet. Walaupun sebenarnya di Indonesia belum banyak kejadiannya. Iya. Meskipun mungkin kalau waspada darurat pasti jelas ya, bukan menakuti, tetapi lebih kita bagaimana preventif mencegah terjadinya cacar monyet ini untuk penyebarannya supaya juga tidak terjadi pandemi lagi. Nah, dimulai dari mana? Dimulai jelas dari kita dulu. Diri kita dulu dari mana? Jaga kebersihan ya. Jaga kebersihan, cuci tangan ya. Kemudian imunitas, makan, istirahat yang cukup, menghindari stres ya. Kemudian melakukan vaksinasi kalau memang diperlukan ya, terutama untuk baik anak-anak ataupun dewasa. Kemudian mencegah penularannya kalau memang sudah terdiagnosa sebagai cacar monyet, itu sebaiknya istirahat dulu di rumah atau melakukan isolasi atau karantina sampai nanti dinyatakan sembuh ya. Dan berobatnya sebisa mungkin berobat di fasilitas kesehatan, jangan berobat sendiri ya. Tetap datang ke dokter, melakukan pemeriksaan, kemudian
pengobatan yang sesuai, ya, pengobatan yang sesuai, melakukan karantina atau isolasi kalau memang diperlukan, sehingga nanti ketika sudah sembuh betul baru bisa bersosialisasi supaya tidak terjadi penularan. Baik dokter, memang benar-benar kita harus mencegah lebih baik daripada mengobati. Ya, gitu, betul. Jadi memang benar-benar harus meningkatkan imunitas tubuh ya, untuk kita menjaga imun atau daya tahan tubuh ini agar kita tidak rentan terhadap penyakit-penyakit sekalipun itu cacar monyet ya. Jadi tidak hanya cacar monyet, penyakit-penyakit yang lain juga bisa ini ya dokter ya, bisa tercegah atau bisa kita terhindari. Oke dokter, ada satu pertanyaan yang terselip di pikiran saya ini tentang kekambuhan seperti itu. Pasti nanti ada pertanyaan, lah nanti kalau sudah sembuh bisa kambuh lagi nggak dok? Atau mungkin ini yakin bisa lebih dari 80% akan sembuh total seperti itu dok? Ya, kalau untuk sembuh bisa sembuh ya. Nah, kalau untuk sembuh bisa sembuh. Nah, bagaimana nanti kekambuhannya? Kalau dia masih ada penularannya, ya meskipun dia sudah memiliki kekebalan internal, karena kan dia sudah, katakanlah sudah menderita MPOK, ya sudah ada reaksi antigen antibodi, artinya kan sudah ada kekebalan internalnya dia. Nah, tetapi bagaimana, karena kan kita tidak tahu istilahnya strainnya atau skinnya pada MPOK ini. Yang kita tahu kan tadi ada dua ya, dari Brasil Tengah maupun Afrika Tengah maupun Afrika Barat. Nah, itu kita nggak tahu nanti ada strain yang lain lagi atau tidak. Nah, itu nanti akan kekambuhannya akan muncul ketika dia tidak berinteraksi atau tidak ketemu dengan strain yang baru ini. Sehingga yang diperlukan adalah bagaimana kita menghindari paparan atau penularannya. Kalau sembuh total bisa ya, makanya diobati sesuai sesuai dengan arahan dari dokter yang memberikan perawatan. Baik dokter. Oleh karena itu juga pendiagnosaan atau mungkin penegakan diagnosisnya memang benar-benar harus teliti juga ya dokter ya, betul. Agar kita juga tepat dalam memberikan terapi seperti itu ya. Baik dokter. Baik, luar biasa pemirsa, seperti yang sudah dijelaskan oleh dokter Citra bahwasanya penyakit Mpox atau monkeypox ini ya karena penyakit virus ya, disebabkan oleh virus. Karena virus ini sifatnya adalah cepat sekali ya menular, dan memang penularannya itu dia utamanya lewat kontak langsung ya dokter ya, kontak langsung, sehingga memang perlu yang namanya kewaspadaan lebih dini atau lebih aware lagi terhadap kerentanan dari penyakit ini, terutama kalau misalkan traveler ya dari luar negeri gitu ya, atau mungkin terutama di kita habis traveler dari negara yang lagi rame-ramenya nih gitu ya, penyakit monkeypox ya, bisalah kita melakukan pencegahan dengan melakukan vaksinasi tadi seperti itu. Kemudian kepada anak-anak yang juga termasuk dalam kelompok rentan dari penyakit ini ya, kita sebagai orang tua ya memang wajib untuk menjaga kesehatannya dengan meningkatkan imunnya gitu ya. Jadi memberikan nutrisi yang baik gitu ya, agar anak tersebut bisa kebal terhadap penyakit gitu ya, dan juga bisa mencegah penyakit tersebut seperti itu. Baik pemirsa dan sahabat Risa, dimanapun Anda berada, kita ucapkan terima kasih kepada dokter Citra. Terima kasih dokter atas kehadirannya hari ini. Semoga diberikan kesehatan selalu dan juga ilmu yang disampaikan juga bisa bermanfaat untuk masyarakat sekitar. Amin ya robbal alamin. Baik sahabat Risa, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Jangan lupa saksikan ASI, Aku Sayang Ibu di channel YouTube RSI Sultan Agung Semarang. Jangan lupa di like, subscribe, dan juga nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan setiap tema yang baru setiap minggunya nih. Baik pemirsa, saya Dr. Gita bersama kru yang bertugas hari ini mohon undur diri, sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.